Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat geografi sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gejala geosfer. Adapun motivasi kita pada hari ini adalah kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai dari Aristoteles. Untuk keberlanjutan video pembelajaran geografi, jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng, dan komen. Terima kasih. Sahabat geografi sekalian, sekarang kita lihat dulu apa itu arti geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafin. Geo artinya bumi, sedangkan grafin artinya tulisan. Nah, sekarang bisa nggak kita ambil kesimpulan apa itu geografi? Oleh Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988 di Semarang, telah disepakati geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Sebenarnya, banyak para ahli yang menerjemahkan arti geografi itu. Tadi, dalam istilah arti geografi, kita melihat adanya kata-kata geosfer. Apa sih geosfer itu? Geosfer merupakan fenomena, kejadian, atau peristiwa yang berkaitan dengan bumi itu sendiri. Geosfer terbagi menjadi 6. Yang pertama, litosfer. Yang kedua, pedosfer. Yang ketiga, hidrosfer. Yang keempat, atmosfer. Yang kelima, biosfer. Yang keenam, antroposfer. Sekarang kita bahas litosfer. Litosfer juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batu, sfer artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan yang ada di bumi yang berada paling luar atau disebut juga dengan lapisan kulit bumi. Apa sih contoh gejala litosfer? Contoh gejala litosfer yang pertama, gempa bumi di Pidijaya, masih ingat kan? Yang kedua, letusan gunung api di Sumatera Utara. Yang ketiga, barang tambang emas yang ada di Papua. Terus gejala geosfer yang kedua apa? Yaitu pedosfer. Pedosfer juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu pedo yang artinya tanah dan sfer yang artinya lapisan. Secara harfiah, pedosfer dapat diartikan sebagai lapisan yang ada di bumi yang berkaitan dengan tanah. Contohnya, jenis tanah vulkanik yang banyak dijumpai di daerah letusan gunung api. Adanya sebaran tanah aluvial yang ada di Pulau Sumatera dan di pulau-pulau lainnya. Adanya kandungan unsur hara tanah, seperti zat mineral yang ada dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun gejala geosfer yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer secara harfiah dapat diartikan sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi. Contoh gejala atmosfer seperti curah hujan yang tinggi pada bulan September di Indonesia, adanya suhu udara yang dingin di daerah kutub utara, adanya badai tornado di daerah Amerika, dan banyak contoh-contoh gejala atmosfer lainnya yang berhubungan dengan udara. Sedangkan fenomena yang keempat yaitu hidrosfer. Hidrosfer juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Hidrosfer secara harfiah merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi meliputi air laut, air sungai, danau, salju, air tanah, dan uap air yang masih terdapat di lapisan udara. Contoh gejala geosfer bisa kita lihat. Salinitas ataupun kadar garam air laut yang tinggi,
tercemarnya air sungai, air danau yang sudah mulai mengering, dan air yang ada dalam tanah. Selanjutnya, mari kita lihat biosfer. Biosfer merupakan unsur geosfer yang berada di atas permukaan bumi, yang mencakup daratan, udara, dan air yang mempengaruhi kehidupan atau proses biotik. Biosfer juga dapat diartikan sebagai seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik flora maupun fauna dan interaksinya. Contoh gejala biosfer, yang pertama, ada komodo. Komodo merupakan fauna endemik Indonesia. Yang kedua, hutan hujan tropis yang banyak terdapat di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan juga ada di Papua. Kemudian ada flora kaktus. Flora kaktus merupakan tanaman xerophyta, yaitu tanaman yang cocok hidup di tempat yang kering, sehingga sering dijumpai di daerah padang pasir. Kemudian ada fauna gajah. Gajah merupakan salah satu fauna asiatis Indonesia. Kemudian juga banyak dijumpai burung cendrawasih di Indonesia bagian timur. Sekarang kita bahas gejala geosfer yang keenam, yaitu antroposfer. Antroposfer merujuk pada manusia itu sendiri, di mana kajiannya meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, sebaran penduduk, kegiatan penduduk, dan lainnya. Sedangkan contoh gejala antroposfer seperti keragaman adat dan budaya yang ada di Indonesia, dinamika penduduk yang meliputi natalitas, yaitu kelahiran penduduk, mortalitas, kematian penduduk, mobilitas ataupun migrasi, ataupun perpindahan penduduk. Kemudian ada indeks pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Kemudian ada sebaran penduduk Indonesia. Kemudian adanya interaksi penduduk dua buah wilayah atau lebih, seperti interaksi antara penduduk perkotaan dengan penduduk pedesaan. Setelah kita bahas gejala-gejala geosfer, sekarang mari kita ambil kesimpulan. Gejala geosfer terdiri 6. 1. Litosfer yang berkaitan dengan batuan atau kerak bumi. 2. Pedosfer yang berkaitan dengan tanah. 3. Hidrosfer yang berkaitan dengan air. 4. Atmosfer yang berkaitan dengan udara. 5. Biosfer yang berkaitan dengan makhluk hidup atau flora fauna. 6. Antroposfer yang berkaitan dengan manusia. Terima kasih telah berkunjung dalam channel saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran geografi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.